Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini dihadiri oleh dari pendamping perguruan tinggi dari Pak Agus dan Pak Arifin. Kemudian hari ini juga ada Pak Endarta, dan juga karena ini sangkut pautnya sama peta jalan SMK Negeri 2 Banjarmasin, Bapak Haji Al-Munawar STMPD juga berhadir di sini. Kemudian terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berhadir di kegiatan siang ini. Mungkin kegiatan pertama adalah sharing dari kepala sekolah dulu mungkin Pak ya. Oke, monggo silahkan Pak Kepala Sekolah untuk sharing peta jalannya, di sharing yang wordnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus dari Politeknik Negeri Banjarmasin selaku narasumber dan pendamping, Bapak Arifin, kemudian pengawas Bapak Indarta. Selanjutnya Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Hari ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan peta jalan yang telah disusun. Peta jalan yang disusun oleh SMK Negeri 2 ketika ingin mendapatkan COE, ya, sebagai sekolah COE Center of Excellence. Yang pertama, peta jalan yang kami lakukan, yang pertama ini adalah kita melaksanakan PPDB dalam rangka untuk mendapatkan input yang akan kita didik untuk kita persiapkan sebagai pemilih masa depan bangsa Indonesia, yaitu target di 2021 itu mencapai 85%, padahal kita targetnya nanti kan 100%-nya itu 2000. Jadi kalau tahun ini 2021 itu siswa kita itu sudah 85%-nya tidak mencapai, itu berarti kita kategori gagal. Akan tetapi kalau kita mencapai lebih dari 85% dari siswa yang kita rencanakan, berarti kita terpenuhi. Ya. Jadi target kita di tahun 2025 siswa yang kita didik ini dari 9 kompetensi itu 2000. Kami tidak akan lebih. Ya, tidak akan lebih kecuali diminta oleh dinas. Ya. Jadi siswa target 2025 itu kami ada 2000 siswa. Tahun ini 2021 targetnya itu 85%. 1.700 dibagi 2.000 itu berapa persen? Coba Pak Krido, berapa persen tuh Pak? Berapa persen Pak? 1.700 dibagi 2.000. Lambat ya Pak Krido ya. Berapa Pak? 70 sekian persen Pak ya. 1.700 dibagi 2.000. Ya. %85 Pak ya. Alhamdulillah, artinya tercapai. Ya, artinya bahwa tahun ini targetnya 85% kita tercapai. Nah, kemudian yang kedua itu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dalam rangka mendidik anak-anak, itu salah satunya nanti kita dididik melalui intra, melalui kroko, dan melalui ekstra. Intra itu ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas melalui sinkronus, ya. Dan yang itu bisa dilaksanakan di luar sinkronus atau di asinkronus. Kemudian yang ekstra itu dalam rangka pengembangan diri. Itu targetnya itu ada 13 kompetensi kalian itu akan 13 ekskul yang akan dikembangkan di SMK 2 dalam rangka mendidik pengembangan minat dan bakat anak-anak. Nah, yang sekarang kondisi tahun 2021 itu
saya harapkan tercapai 20%. Apa capaian yang diukur di sini? Yang kita ukur adalah ekskul yang di dalamnya menghasilkan prestasi. Yang tidak mendapatkan prestasi itu tidak kita ukur. Jadi karena dari 13 ekskul yang ada itu, kami targetkan hanya 20% yang mendapatkan prestasi di bidang minat dan bakat. Apakah ini tercapai? Data seharusnya ini ada data dari kesiswaan ya. Kami tidak punya data, tapi ini nanti tahun 2021 akan kita ukur di akhir tahun. Kemudian di dalam ekskul ini juga melaksanakan pembinaan mental, tapi kalau ini kita urut satu-satu ini kayaknya terlalu lama. Jadi yang intinya kesiswaan ya, inputnya itu. Ya, bentar, agak ke atas sedikit. Ya, LDKS. Nah, latihan ini kegiatannya itu. Jadi melalui LDKS dan targetnya ada berapa persen sudah ada. Nah, nanti minta binaan dari Politeknik ya. Kenapa ini kok enggak bisa geser? Oh, yang geser sana ya. Oh ya. Kalau saya sendiri harusnya saya mau melihat di sini ya. Lanjutkan Pak Agus, Pak. Jadi masuk ke komponen 2 Pak, jangan satu intinya siswa tadi siswa. Jadi komponen yang kedua, yang 2 ya, melaksanakan kurikulum dan pembelajaran. Jadi kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum yang berbasis industri Pak. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah MOU dengan industri. Jadi targetnya itu sesuai dengan targetnya itu seluruh kompetensi yang ada itu ada 9 kompetensi. Jadi saya harapkan nanti masing-masing industri itu hanya membina 5 siswa targetnya Pak. Targetnya. Jadi kalau ada kelas 13 kelas 12 itu ada 576, berarti kita harus ada target 576 dibagi 5. Itu target MOU-nya. Targetnya itu Pak. Jadi masing-masing industri itu hanya dibebani 5 harapannya. Jangan lebih. Jadi kalau nanti lemah diharapi nanti tugasnya perusahaan yang diharapkan dalam MOU itu bunyinya siap menerima sebagai tempat magang. Dulu magang, sekarang karena ini sekarang sudah namanya menjadi pelajaran, jadi tempat proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, siap instrukturnya di perusahaan menjadi guru tamu. Siap menjadi guru tamu. Yang kedua, MOU-nya. Yang ketiga, tempatnya siap menjadi tempat magang dan siap meminjami alat jika di sekolahan itu ada kekurangan alat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dalam MOU-nya itu berbunyi perusahaan siap menerima sebagai tempat magang guru. Tidak hanya siswa, gurunya juga gitu Pak. Nah, kemudian yang kelima, perusahaan siap menampung alumni atau menjadi maklarnya kasarnya, menjadi penyalur. Jadi kalau misalkan Pak Kedo punya perusahaan di perusahaan X, kalau tidak mampu menerima, minimal Pak Kedo misalkan dulu, kamu masuk ke perusahaan sana. Akan dia memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang bonafit itu. Dalam proses MO-nya, jadi ada guru magang. Kemudian juga di sini direncanakan ada pembelajaran di luar kelas. Jadi misalnya Pak Krido mau ngajar, lihat di ruangan tidak ada alat, ini perlu pengenalan alat. Ketika anak ini masih kelas 1, anak belum magang, jadi anak kan tidak mungkin dikirim magang. Jadi Pak Krido bisa menggiring anak-anak itu ke perusahaan pengenalan alat. Ini namanya tensimeter, ini alatnya volumetri, ini namanya gergaji, ini namanya yang lain. Pokoknya intinya seperti itu bagi anak yang belum magang. Itu kita harapkan seperti itu Pak. Dan harapannya perusahaan harus menyediakan tempat, menyediakan instruktur.
Umpan baliknya, perusahaan memberikan kewajiban kepada sekolah untuk kita bisa mengembangkan apa yang menjadi produk dia. Kalau misalnya di sekolah kita ini ada jurusan DI, MOU-nya salah satunya, oke, saya akan mendidik anak-anak Anda, kami ini memerlukan tenaga, anak Anda harus saya gunakan sebagai tenaga di tempat kami. Kemudian anak-anak Anda itu juga saya gunakan sebagai pelaksana produksi kami. Misalnya dia ada di perusahaan misalkan pesanan komputer itu, merakit komputer ada 100 buah misalnya, tidak mampu perusahaan itu, bisa dilemparkan di sekolah. Itu yang kedua. Ini untuk pembelajarannya modelnya seperti itu, Pak. Sehingga kurikulum yang terjadi adalah kurikulum yang berbasis industri, artinya kurikulum yang disusun secara bersama antara sekolah dan industri. Jadi teknik dan caranya sudah kami kasih tahu guru-guru, Pak. Gitu. Coba geser ke bawah lagi, Pak Gusti, dari 2 titik berapa yang agak berbeda bunyinya. Kemudian coba 2 pengembangan kelas industri, ya sudah, itu sudah masuk tadi. Sekarang yang ketiga, coba 3 titik, Pak. 3 titik, Pak. Ya. Yang 3 titik ini tata kelola dan manajemen. Ya. Kemudian untuk mengelola sekolah ini, karena siswanya banyak, gurunya banyak, yang dikerjakan banyak, kalau dikerjakan manual, itu saya rasa agak kewalahan, Pak. Sehingga pengelolaan sekolah yang meliputi penerimaan PPDB, penerimaan pegawai, pengelolaan prakrin, pengelolaan MOU, pengelolaan penelusuran tamatan, pengelolaan BKK, pengelolaan TJ Factory, semua by system, Pak. Diharapkan semua by system. Dan target-targetnya sudah ada. Cuman ya sekarang yang sudah bisa kita lihat itu adalah e-prakrin, e-learning, kemudian e-sarpras baru sedang dikerjakan, e-sarpras, kemudian PPDB, itu sudah nanti memang banyak. Semua ini by system. Harapannya seperti itu. Termasuk 2024, target saya kalau itu di dalam ini, semua laporan keuangan itu akan kita lempar di website. Semua laporan keuangan, Pak, akan kita lemparkan di website. Makanya tadi saya berpikir seharusnya BOS itu bunyinya jangan BOS, bantuan operasional sekolah, tapi harus dibunyikan bantuan pengembangan sekolah. Sebab saya mendeskripsikan BOS itu bunyinya bantuan operasional sekolah. Segala sesuatu yang tidak dijalankan maka akan berhenti, kan gitu, Pak, intinya. Listrik tidak dibayar, guru tidak dibayar, ledeng tidak dibayar, berhenti. Tetapi kalau membangun itu tidak dijalankan, maka tidak apa-apa. Bisa belajar di luar kelas. Kita tidak punya gedung, tidak apa-apa. Bisa kita belajar di bawah pohon, bisa. Akan tetapi juknisnya itu mengatakan boleh renov, boleh rehab, maka dilakukan. Dan kalau itu terjadi, kalau hanya bantuan operasional sekolah itu hanya operasional saja, kebanyakan pemerintah memberi, Pak. Sangat banyak. Contoh SMK 2 itu 5 miliar. Operasional kalau listrik, ledeng, telepon, kemudian membayar guru, menghonor guru itu paling-paling hanya 1 miliar, Pak. Makanya ini lalu dikembangkan ke hal yang ada pengembangan ICT. Coba kalau pengembangan ICT belum dikembangkan, kan sekolah tetap jalan. Itu namanya bukan operasional. Operasional itu segala sesuatu yang bila tidak dilakukan, sekolah akan off, berhenti. Nah ini makanya saya usul kemarin ke direktur, kalau bisa BOS itu diganti namanya menjadi bantuan pengembangan sekolah. Ya jadi lebih leluasa sekolah. Nah itu. Nah 3, tata kelola manajemen, semua tata kelola itu berbasis by system. Coba yang keempat, Pak. Ya yang keempat itu bangunan, ya, artinya sarpras. Jadi sarpras itu kemudian juga kita kembangkan akan sarpras. Jadi sarpras kita ini memang itu hampir baru semua, tinggal kantor dan ruang BP. Itu semuanya ini akan baru, Pak. Mudah-mudahan tahun depan bisa baru semua. Nah ini target kemarin seharusnya
di tahun kelima tugas saya di sini harusnya selesai. Tapi tidak tahunya komite tidak boleh lagi. Sehingga karena tidak boleh lagi, maka target itu meleset. Ya, seandainya komite itu masih ada, insya Allah target 100% Sarpras itu sudah memenuhi kriteria, insya Allah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian lanjutkan Pak Gusti, di 5 mungkin penilaian ya. Nah, peralatan praktek ya, peralatan praktek itu memang kondisi saat ini memang tidak semua yang sudah berbasis, yang sudah memenuhi standar industri itu mungkin animasi Pak Agus. Karena ini bantuan resmi kemarin pemerintah itu 2,2 miliar alatnya saja Pak. Dan mudah-mudahan gurunya dan siswanya itu bisa menggunakan dengan baik, dan istihad pemerintah itu mudah-mudahan tidak menyedihkan. Artinya sudah dikasih gedung yang baik, gurunya sudah di upskilling, sudah dimagangkan, kemudian alatnya sudah bagus, tetapi keinginan pemerintah outputnya harus baik, prosesnya harus jalan dengan baik, outcome-nya harus baik, dan memberi impact yang signifikan. Kalau tidak terwujud, berarti istihad pemerintah untuk SMK 2 salah. Gitu Pak Agus. Jadi nanti tolong bagaimana supaya istihad yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mati suri, maka tolong nanti dibantu Pak. Oke. Peralatan ya. Terus Pak Gusti lanjut. Oke bagus ya. Jadi kalau sumber daya ini kalau sumber daya kita akan selalu memerlukan ini Pak. Jadi guru-guru ini kita targetkan nanti. Kita targetkan bahwa guru ini semuanya, baik guru, tenaga kependidikan, itu harus magang ke industri semua, termasuk kepala sekolahnya. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan harus magang ke industri. Nah tentu saja fokusnya nanti di bidang apa, nanti kita rencanakan sama-sama. Kemudian nanti diharapkan juga siswanya ini juga magang di industrinya nanti tidak di klaster hanya semester 6, tapi akan di klaster pada semacam ini. Jadi antara perusahaan dan sekolah itu nyusun rencana pembelajaran atau menyusun modul ajar bersama kalau bisa ya. Kemudian ditentukan materinya, misalkan jurusan TKJ itu apa saja. Materinya adalah A, B, C, D. A ini disampaikan di sekolah dengan guru sekolah. B disampaikan di sekolah dengan guru tamu. C disampaikan di perusahaan tapi gurunya dari sekolah. D disampaikan ditaruh di perusahaan, gurunya dari perusahaan. Maunya saya seperti itu Pak Gus. Jadi antara sekolah dan perusahaan ini benar-benar, jadi artinya bahwa anak yang dididik, perusahaan yang punya kewajiban menerima sebagai tenaga kerja itu sudah tahu persis siapa anak ini. Dan gurunya yang merasa kalau itu dididik di sekolah, maka gurunya harus sudah magang di industri itu. Maunya saya seperti itu. Nah, di dalam konsep penyalurannya, konsep penyaluran siswa ke dunia kerja, itu saya harapkan nanti BKK itu harus punya data berapa tenaga kerja alumni sini yang sudah disalurkan ke Dudi. Dudinya itu Dudi yang sudah ber-MOU atau tidak. Kemudian penyaluran tamatan, misalkan masing-masing kepala kompetensi, Pak, itu diharapkan tahu berapa siswa saya yang sekarang lulus. Itu harus tahu jumlahnya. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Yang pertama. Yang kedua harus tahu anakku yang lulus ini kemana saja, yang nganggur berapa, yang kerja di perusahaan berapa, yang melanjutkan berapa, yang wirausaha berapa. Itu harus tahu. Ya, harus dicatat itu. Harus tahu ya. Jadi namanya bantuan operasional sekolah itu misalkan Pak Ridho selaku BKK. Kegiatan BKK yang dilakukan di sekolah itu dia sudah mendapat gaji tambahan, Pak, sebagai BKK. Operasionalnya itu yang dibiayai, tidak ada lagi biaya yang dibiayai kalau nanti Pak Ridho itu ternyata mengantar anak ke tempat perusahaan yang menerima pekerjaan. Itu yang biaya. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan lain
yang dilakukan jam kantor itu minta jige lagi itu tidak ada harusnya. Harus seperti itu Pak. Nah, kira-kira karena ini sudah ada di masing-masing, jadi saya rasa intinya seperti itu Pak. Di dalam penilaian nanti, penilaian hasil kerja antara perusahaan dan sekolah itu saya harapkan nanti dinilai bersama Pak. Jadi kurikulumnya disusun bersama, prosesnya dilakukan bersama, kemudian outputnya dipikirkan bersama, outcome-nya juga dinikmati bersama, impact-nya dinikmati bersama. Nah, lalu penilaiannya sudah dilakukan bersama. Apakah itu? Saya harapkan nanti semuanya, karena ini sudah 9 kompetensi itu sudah punya lisensi semua Pak, LSPP 1. Apapun bunyi kata orang di luar sana, saya akan tetap komitmen menilai menggunakan instrumen yang ada di LSPP 1 SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dan kemarin baru lisensi, dan mudah-mudahan kami tinggal mengembangkan. Makanya di dalam anggaran kerja sekolah itu ada anggaran peningkatan asesor, ada nyambung asesor yang mati itu namanya apa? RCC ya, ada RCC, kemudian nanti pembaruan MUK yang nama sekarang instrumen asesmen ya, itu kemudian juga peningkatan SOP itu diperbaiki. Dan kami kemarin seluruh kegiatan di sekolah ini saya harapkan dinilai oleh wakil saya Pak, itu ada yang namanya SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Saya harapkan beliau ini bisa mengurusi ketika saya akan minta profilnya Pak Krido seperti apa kinerjanya, saya tinggal minta sama SPMI. Sehingga nanti kami ini bisa berbagai sistem by kinerja. Jadi misalnya Pak Krido ini mau mengisi formasi apa, naik di mana atau pakai enggak, itu nanti artinya berbasis semua database. Jadi intinya penguatan database sangat perlu, sehingga ini yang target-target ini sudah kita sampaikan di sini Pak. Tetapi juga ini target persentase, ada target dana. Dananya juga sudah kita sampaikan di sini. Kemudian kapan dilaksanakan juga sudah ada target di sini. Nah, kalau ini mungkin nanti ada masukan dari Pak Agus, Pak Arifin, dan Pak Indarta, dan mungkin dari Bapak Ibu guru peserta juga dia akan ngasih masukan. Ya silakan, yang penting saya selaku kepala sekolah, karena ini tupoksi saya Pak, tupoksi saya, dan ini dulu kita kerjakan secara tim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kajian, bahan diskusi, dan juga bahan untuk ngomong untuk diperbaiki. Terima kasih Pak Agus, Pak Arifin, Pak Indarta, dan Bapak Ibu semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munawar atas penyampaian revisi peta jalan dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Mungkin selanjutnya dari Pak Agus langsung aja atau bagaimana? Oke, silakan, monggo Pak Arifin. Silakan, monggo Pak. Langsung diskusi mungkin ya sedikit Pak ya. Silakan Pak Arifin. Terima kasih Pak. Tadi malam kami rapat timnya pendamping SMK PK Pak. Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Krido malam-malam Pak ya. Itu sampai jam 11 malam Pak. Kami bisa rapat sekarang jam dari malam gitu. Tadi juga sebelum kesini juga rapat. Di situ kami disuruh membuat pernyataan Pak. Artinya di situ kan ada beasiswa Ikatan Dinas Donasi Kerjasama Internasional dan lainnya dari dunia kerja dari SMK Bapak. Artinya kita harus mencatang sudah apa belum gitu Pak. Jadi keumuman karena pendamping SMK Negeri 2 Banjarmasin harus mencatang itu di sistemnya kementerian. Nah itu berarti kalau dari Bapak tadi, dari Bapak kemukakan tadi, artinya ini untuk beasiswa Ikatan Dinas Donasi Kerjasama Internasional atau misalnya salah satu lah. Mungkin berarti tadi kalau misalnya dari MOU tadi Pak, MOU tadi kan ibaratnya sudah paham bahwa kalau dengan MOU dengan poin-poin tadi artinya itu sudah ada misalnya Ikatan Dinas atau misalnya tadi donasi atau apalah. Jadi misalnya tadi
oh ini MOU, habis itu ada siswa SMK yang sudah lulus dan sudah didik dan benar-benar magang di sana, kemudian mereka bisa merekrut ini loh, nih apa namanya siswa kita lulus sudah, silakan untuk di apa namanya dipekerjakan gitu Pak ya. Mungkin itu mungkin di MOU, jadi nanti akan kami contreng adalah sudah gitu loh Pak. Ada dua poin Pak, ada 2 poin yang hampir semua kemarin rapat itu hampir semua, ada yang sudah, ada yang belum gitu Pak. Nah ini kemarin kan kita bicara di tentang RAB segala macam nih Pak, RAB. Nah di RAB itu juga ternyata juga RAB itu dari direktorat Pak. Nah nggak bisa diutak-atik ternyata Pak. Padahal kita ada lagi 1 poin baru yang berarti ini ulun centang bahwa itu kondisinya sudah Pak ya. Yang tadi Pak. Ikatan dinas atau apa tadi Pak? Karena ini poin ini dalam minggu ini harus kami kirimkan Ya. ke Jadi Pak. saya selaku kepala sekolah selalu memberikan advice kepada kawan-kawan khususnya di sekolah, berilah data yang benar. Karena dengan data yang benar itu nanti arah kebijakan sekolah itu benar. Jadi kalau yang dikatakan Bapak, apakah MOU sudah mencantumkan apakah misalkan perusahaan itu akan merekrut, itu ya, itu sudah ada. Tetapi yang yang menjadi ikatan dinas tadi belum Pak. Itu belum Pak. Belum ada itu kayaknya. Saya tidak pernah membaca, tapi barangkali apakah kelengahan saya, barangkali di antara kawan-kawan dari 9 kompetensi dalam MOU itu ada yang membunyikan itu, karena saya ini termasuk yang sangat trader, kadang-kadang begitu disodori dari Wakahumas, Pak ini MOU-nya sudah diparap, sudah dibaca, sudah Pak. Isinya kan saya selalu berprasangka baik. Isinya kadang-kadang pernah ditanggir. Jadi kalau yang menerima kerja itu memang sudah saya inginkan, tapi saya tidak pernah memberikan kepada kawan isinya harus ada yang ikatan dinas, kita tidak pernah. Tetapi barangkali di antara 9 kompetensi, kepala kompetensi ada yang mencantumkan itu, monggo silakan ngomong, tapi kalau nggak ada, katakan tidak ada. Supaya Pak Arifin nanti ketika menconteng itu memang belum ada. Nah, terus atau di situ juga beasiswa Pak, atau misalnya donasi tadi dari kan kerjasama tadi kan, oh ini donasinya berupa peralatan nih, peralatan misalnya tadi, oh dari si Dudinya itu memberikan ke SMK 2 berupa peralatan untuk ini loh, yang link MS-nya ini di situ dipakai, silahkan buat praktek gitu Pak, ada lah Pak kira-kira Pak. Kalau diberikan itu belum pernah ada, akan tetapi kalau dipinjami ada apa? Oh yang Koika itu ya, oh kalau Koika ada Pak, yang dari Korea itu ada, itu yang diberikan langsung bahkan sampai sekarang sudah kita nikmati, itu ada. Nah itu untuk pembelajaran, tetapi kalau yang banyak itu meminjami alat, contoh misalkan dari Upaya Teknik itu minjami alat, dari Telkom meminjami tempat, kemudian kalau yang dari Lintas Arta itu meminjami alat dan tempat, tapi minjami, tidak memberi Pak. Artinya kan ada sumbangsih nih Pak. Ada. Artinya mungkin nanti biar poinnya juga lebih jadi Ya. ulun izin sudah Pak ya. Oke, boleh Pak. Jadi nanti ya saya tindak lanjutkan. Nah satu lagi Pak, ini tentang riset terapan Pak di RAB-nya di direktorat yang dikasihkan itu kan belum. Kita sudah bahas Pak kemarin hari Jumat itu sama Pak Ridho dan tim. Itu ternyata nggak bisa diutak-atik, dan artinya Julun itu riset terapan ini di situ ada poin Pak, apakah sudah nanti akan melaksanakan riset terapan itu Pak untuk yang 2021 ini. Riset terapan Pak. Riset terapan tuh jadi ada penelitian mungkin yang mengarah ke sana atau produk yang ke sana. Sebenarnya memang harapan saya dengan menunjuk Pak Krido Wahono selaku pengelola Teknopark, itu Teknopark ini bisa digunakan sebagai think tank Pak. Jadi pusat penelitian, kajian, kira-kira produk apa yang akan kita bisa boomingkan, kemudian didesain seperti apa, kemudian pasang pasar yang kita cari seperti apa, kemudian nanti ini hasil riset ini dilakukan oleh sekolah ini siapa yang terlibat. Itu sebenarnya sudah, tapi apakah nanti yang bisa menjawab langsung itu Pak Krido, memang Pak Krido ini baru benah-benah tempat. Jadi harapannya di 2021 dan selanjutnya ini itu harus berjalan Pak. Karena saya harapkan nanti di Teknopark itu nanti juga muncul penelitian-penelitian produk-produk, syukur-syukur produk itu yang belum pernah dilihat hari ini
tetapi akan muncul di kemudian hari. Termasuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak muncul hari ini ternyata akan muncul di kemudian hari. Kan seperti itu, sehingga saya kemarin sudah pesan ketika kita menyusun kurikulum itu jangan proyeksi untuk hari ini, tapi diproyeksikan untuk 20 tahun yang akan datang. Kalau pemerintah pusat kan setiap 10 tahun. Jadi seperti itu. Jadi artinya harus ada di mana letak kekuatan sekolah kita, strength-nya, kemudian kelemahannya di mana, ya, kemudian peluangnya, opportunity-nya di mana, ancaman sekolah kita ini di mana. Jadi dengan bekal SWOT itu, maka diharapkan nanti kurikulum itu bisa disusun. Jadi makanya nanti Bapak Ibu ketika menyusun kurikulum itu saya harapkan jangan berorientasi kepada jenis pekerjaan yang hari ini, tetapi juga merancang jenis pekerjaan 10 tahun yang akan datang. Kayak apa kira-kira? Nah ini kira-kira hasil-hasil riset-riset di sekolah Pak. Nanti riset kecil-kecilan kan gitu intinya seperti itu Pak. Artinya nanti mungkin poinnya belum, tapi masih dalam proses gitu aja Pak ya. Nah, jadi tidak sudah semua gitu loh Pak. Iya. Kan ada centeng yang dari Kementerian nanti akan kita sebagian besar sudah, kecuali yang tadi riset terapan Pak ya. Nah jadi kan persetujuan dengan kepala sekolah kan respondennya kan kepala sekolah kan ya. Terima kasih Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi malam kami rapatkan untuk 8 SMK ini Pak. Kalau kemarin kan sempat diskusi masalah riset terapan Pak ya, waktu hari Jumat dengan Pak Arifin. Apakah riset terapan itu kan berbentuk produk? Kalau memang dianimasi kan di bawah Pak Bambang kemarin anak Paloi Pak lah. Anak Paloi itu kan sudah jadi 2 episode Pak. Apakah itu bisa dikatakan riset terapan untuk animasi? Dan untuk produksi film kita juga punya web series. Jadi apakah itu juga bisa dikatakan ya? Yang bisa menjawab Pak Agus Febri selaku mantan pernah menjadi ketua P3M Pak ya, pengabdian penelitian masyarakat ya. Karena beliau ini karena kami bareng sekolahnya Pak ya, di Brawijaya Pak ya. Pak Agus S3, saya S2 gitu ya, meninggalkan Poltek gitu kan. Dan beliau ini dokter pertama yang lulus di Poliban Pak ya. Silakan Pak, ini kan bukan mantan sih Pak. Dulu pernah menjadi ketua P3M Pak. Iya Pak ya. Nah, itu silakan Pak. Mungkin masih bisa dijawab apakah nanti produk animasi itu bisa jadi riset terapan, karena beliau ini kan tiap tahun tuh alhamdulillah dapat hibah terus Pak ya. Nah, itu 200 juta itu dari kementerian setahun itu. Namanya kalau dosen itu Pak tidak harus mengajar Pak. Kita riset aja, ada yang 500 juta Pak ya, dia 1 M malah Pak ya. Oke, mungkin Pak silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Munawar selaku kepala sekolah dari SMK 2. Jadi saya sempat membuka dokumen yang dipunya oleh SMK 2 tadi malam, sempat saya buka-buka. Kalau saya lihat dari proses pengembangan yang sudah dilakukan sudah cukup baik. Dan saya katakan sudah cukup baik. Saya dibandingkan dengan beberapa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh SMK PK yang memang sudah ada di Kota Banjarmasin, kemudian Banjarbaru, kalau tidak salah ada beberapa ya. Saya perbandingkan sudah cukup baik dan sudah sangat terarah. Namun dalam hal ini begini, posisi hari ini ternyata terjadi banyak perubahan Pak. Terjadi banyak perubahan yang menuntut kita harus secepat mungkin melakukan penyesuaian. Terutama kondisi COVID dan juga merdeka belajar. Nah ini kan harus kita coba lakukan sesuai penyesuaian, mau tidak mau. Sebenarnya begini, kondisi COVID ini ada COVID atau tidak ada COVID, tetap perubahan harus terjadi. Betul Pak ya? Perubahan harus tetap terjadi. Namun ketika ada proses COVID, ya itu merubah semua struktur dan restrukturisasi dari semua kegiatan, baik itu pola bisnis maupun di dalam proses belajar. Sehingga
capaian-capaian dan program yang dibuat untuk 5 tahun ke depan, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan program-program pemerintah hari ini yang coba dijalankan oleh pemerintah dan juga program strategis yang ada di pemerintah, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita tahu salah satu contoh misalkan, kalau tidak salah SMK 2 ini merupakan SMK yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Banjarmasin untuk program fast track kalau tidak salah, untuk IT-nya. Ya, nah itu kan bisa menjadi capaian target nantinya ke depan untuk pengembangan agar anak-anak semakin banyak semakin bagus. Berarti di sana ada satu contoh aja, satu contoh program yang harus kita laksanakan ke depannya. Apakah kita sudah duduk bersama-sama untuk menyesuaikan kurikulum yang akan kita susun secara bersama? Belum. Ini kan adalah salah satu contoh yang sebenarnya program itu harus kita susun dan kita desain ke depannya agar itu bisa terrealisasi dengan baik. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika kita masuk ke perusahaan, di perusahaan itu Pak sekarang ada yang namanya istilah WFH, work from home, bekerja di rumah. Apakah WFH yang dilakukan itu semua orang kerja di rumah? Enggak. Ada istilah yang namanya flexi time. Artinya mereka mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan di dalam bekerja. Ada yang fixed time, ada yang variable time, ada yang kombinasi dari fixed time dan variable time. Ini yang terjadi di perusahaan. Apakah pola itu nanti akan terjadi seperti sekarang ini ketika anak-anak magang ke sana? Kan tidak. Nah, artinya kita juga harus memperhatikan program-program yang hari ini dirancang dan nantinya ketika pasca COVID. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan pasti akan terhubung dengan kondisi COVID. Itu tidak bisa dibohongi. Nah, mungkin bisa dibukakan yang yang tadi. Ya, terus next. Ya lagi, terus. Nah, terus aja yang tadi juga. Iya bujurnya tadi. Lagi, terus. Bisa diganali lah. Terus. Ya, ini kan adalah link and map SK akan dan kampus-kampus vokasi serta lembaga pelatihan keterampilan Indonesia harus menikah dengan industri atau dunia kerja. Kondisi hari ini kan adalah kondisi bahwa kita ini sedang terjadi perubahan secara besar-besaran. Coba next lagi, terus. Lagi, terus. Nah, ini. Dengan atau tanpa COVID-19, perubahan terus terjadi. Ada atau tidak. Tetapi mau tidak mau, kita harus menyesuaikan kondisi ini. Di sana dikatakan, pembelajaran daring, evaluasi pembelajaran praktek, PMB dan sebagainya, adaptasi study state baru yang dinamis. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam generasi baru dan masyarakat baru. Ini harus kita juga perhatikan ketika kita menyusun sebuah program. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan yang hilang, tetapi juga banyak pekerjaan yang muncul. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Apakah program yang kita susun dulu nantinya ke depan targetnya bisa berjalan sebagaimana mestinya? Disitulah mungkin pemerintah meminta pendampingan kepada perguruan tinggi untuk membuat program, kemudian dilakukan kegiatan revisi. Tetapi kami hanya memberikan kisi-kisinya dan memastikan bahwa program yang dijalankan itu sesuai dan sebagaimana yang sudah dijalankan. Agar apa? Indikator capaiannya bisa tercapai dengan baik. Ini maksudnya. Oke, coba next. Nah, coba yang bisa kita lakukan adalah
Pertama, immediate solusi-solusi yang menyelesaikan dengan cara terjadi kompromi-kompromi, mau kada mau. Kita dengan perusahaan melakukan lobby ulang. Ya, bagaimana nanti teknisnya ketika misalkan anak-anak magang sampai di sana, ikam jangan begawi di sini, jangan kerja masuk kantor, tetapi kan kerja di luar, bingung anak-anak mau ngapain nih, siapa nanti yang membimbing. Ini kan terjadi pola-pola baru yang hari ini harus kita lakukan evaluasi, dan kita harus mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di setiap perusahaan. Makanya sekali lagi saya katakan ada istilah Pak flexi time tadi. Ada yang fixed time, mereka ada yang variable time, mereka boleh memilih. Karyawan di perusahaan, jika mau kerja di rumah aja kah, atau nanti separuh di rumah, separuh di perusahaan. Tetapi konsistensi dan komitmennya, maka dari itu sekarang tingkat produktivitas terjadi proses penurunan yang sangat luar biasa. Ya, di mana-mana terjadi proses penurunan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini sesuatu yang baru. Dikatakan, sesuatu yang baru. Sekarang kita ini PPKM level berapa, Pak? 4. Kalau PPKM level 4, ya kita nggak boleh mengadakan acara seperti ini. Itu faktanya. Ya. Tetapi dengan menjaga protokol kesehatan, kemudian kita mengikuti aturan yang diajukan oleh pemerintah, boleh dijalankan. Kan begitu. Apakah juga di dalam pekerjaan juga demikian? Iya. Ya. Di dalam pekerjaan juga demikian. Ada sesuatu yang baru yang harus kita sesuaikan. Kemudian akhirnya terjadi realisasi kurikulum dari pembelajaran dan sebagaimana misalnya sistem blok. Ini kan pembelajaran fast track misalkan contohnya. Fast track itu kan kalau tidak salah siswa akan kuliah selama 1,5 tahun kalau tidak salah. Karena yang setengah tahunnya kita duduk sama-sama, misalkan mereka belajar IT, kemudian mereka belajar misalkan Excel, Microsoft Word dan seterusnya. Oh, ini dianggap mereka sudah mampu, berarti pembelajaran yang ada di kampus dianggap sudah lulus. Sehingga 1 semester itu adalah pembelajaran yang diakui secara bersama-sama, yang dibuat secara bersama-sama antara sekolah dengan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mereka magang selama 1 tahun di luar. Mereka magang selama 1 tahun. Nah, nanti selama mereka magang itu akan di-compare dengan mata kuliah yang memang dimunculkan di situ di dalam proses pembelajaran. Kemudian setengah tahunnya kalau tidak salah kita hanya mengevaluasi, merecognize. Ya, artinya kita mengakui proses pembelajaran yang dilakukan dan melakukan laporan tugas akhir. Udah itu aja, lulus mereka. Singkat, jauh lebih mudah. Nah, kalau kita di kampus sekarang yang namanya kampus merdeka, mereka boleh memilih. Mereka boleh memilih mata kuliah lain. Misalkan contoh di tempat saya kuliahnya adalah administrasi bisnis. Mereka boleh mengambil mata pembelajaran misalkan psikologi. Selama itu kita bekerja sama dengan kampus lain. Ya, misalkan kerjasama dengan Unlam misalkan. Nah, mereka boleh ambil di sana. Ya. Nah, nanti demikian juga dikonversi terhadap proses apa yang sudah mereka lakukan di luar, dan kemudian 1,5 tahun, tidak salah 1 semester ya. 1 semester mereka boleh magang di luar, di perusahaan. Nah, kemudian pembelajaran daring, ada blended daring, terus dilakukan modifikasi dan inovasi. Ya, makanya sekarang banyak sekali sistem online berbasiskan kepada project based learning secara online. Ini yang terjadi. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa nekat. Nah, dalam kondisi sesuatu yang itu membahayakan diri kita, membahayakan bagi orang lain. Sekolah kan tidak mau disalahkan, Pak. Oh, gara-gara inya masuk padahal hanya kenanya di luar, ya kan mereka mengatakan gara-gara masuk sekolah. Kita kan tidak mau disalahkan orang lain sakit, kita sakit, disebabkan karena apa? Karena ada satu proses yang tidak pernah kita susun secara bersama-sama.
Ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian pengembangan materi pembelajaran berbasis simulasi, multimedia, animasi, video, dan lain-lain. Nah, kemudian inovasi kurikulum duduk bersama dengan industri dan dunia kerja itu seperti saya katakan tadi. Ketika kita misalkan masuk ke dalam fast track, ya, maka dari itu yang namanya pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi ataupun SMK duduk bersama-sama untuk merancang dan mendesain kurikulum yang memang sesuai dengan proses pembelajaran yang memang itu dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini kan maksud saya tinggal mengevaluasi apa yang sudah dibuat sudah cukup baik. Tetapi saya hanya memberikan kisi-kisi dan menyampaikan, oh ada sesuatu yang memang harus kita revisi atau re-engineering ulang, disuruh redesign ulang, ya, untuk membuat supaya proses yang ada ini berjalan sebagaimana mestinya. Link and match pernikahan, bisa dikatakan pernikahan dan urgent antara industri dan sekolah, ya. Antisipasi fenomena baru di dalam dunia pekerjaan di Dudi. Terjadi perubahan yang sangat signifikan seperti yang saya sampaikan kemarin. Cara bekerjanya juga signifikan. Saya barusan ketemu dengan seorang kawan, ya. Kebetulan kita mengerjakan suatu pekerjaan sama-sama, orangnya masih muda. Kemudian setelah di dalam organisasi itu kita kerjakan, kemana-mana kita bareng. Kemudian saya tanya, kalau malam dia buka laptop, dia kerja. Kemudian saya tanya, kamu kerja di mana? Saya kerja di perusahaan oil and gas. Lulusan mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Saya ini ditempatkan di Eropa, dia bilang. Tapi kerjanya di mana-mana, saya bagian IT. Kerjanya di mana-mana, bisa di Indonesia, di mana-mana, yang penting kerjaan ulun beres ujarnya, bahasanya gitulah. Yang penting kerjaannya selesai. Ya, dia bisa melakukan pekerjaan di mana-mana dan dibayarnya ribuan dolar. Luar biasa. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran dengan standar protokol kesehatan dan keselamatan. Nah, ini kan yang harus coba kita redesign, Pak. Ya, artinya pelaksanaan pembelajaran itu dengan protokol kesehatan dan juga keselamatan di sana. Misalkan anak-anak harus wajib menggunakan masker, kemudian mulai kita mendesain, ya bagaimana kita mencoba merunut, ya sama halnya sekarang ini kita mau melaksanakan kegiatan yang namanya PON. Oktober nih PON berangkat. Ngeri-ngeri sedap juga, ya. Apakah itu bisa aman nanti dengan sedemikian banyak orang? Bahayanya lagi kalau persoalannya adalah misalkan si atlet diceknya di COVID-kan-nya, ada kalau bertandingnya, bisa rame, bisa ribut. Nah, apakah protokol kesehatannya sudah diantisipasi dengan baik oleh mereka? Kemudian penguatan infrastruktur dan satpas yang disesuaikan dengan arah perubahan. Nah ini maksudnya, Mak, ya artinya kondisi-kondisi tadi harus menuntut kita untuk menyesuaikan sarana prasarana yang harus disesuaikan dengan arah perubahan tadi. Ini yang mungkin harus didesain kembali. Oke, coba next lagi. Ya. Oke, nah ini problema kita, ya. Itu udah jelas ada sesuatu yang kita harapkan. Kita memiliki standar minimal yang diharapkan oleh dunia industri ataupun Dudi. Ternyata kita memiliki gambaran faktual. Ini sudah mulai mau masuk kepada roadmap. Ya. Jadi kita melihat hari ini kita berdiri di mana, itu adalah gambaran faktual kita. Kita ingin melesat maju ke depan. Sama halnya begini. Tahun 2020, tahun 2019, Pak, kami belum ada perkembangan perubahan yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Kemudian SMK 2 memiliki ekspektasi terhadap proses perkembangan dan kemajuan di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, kemudian setelah diberikan peralatan, perlengkapan sesuai dengan apa yang diminta oleh SMK 2 di dalam proses pengembangan, setelah dilakukan evaluasi, ternyata yang terjadi adalah terjadi COVID. Pertama, target bisa tercapai dengan baik atau tidak. Nah, ini kan harus dilakukan evaluasi kembali. Nah, sehingga kita kan memiliki ekspektasi, harapan. Kalau di tengah ya berbicara standar.
Standar itu kan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Akhirnya kita memiliki satu harapan. Kalau ekspektasi kita melebihi, apabila realisasinya melebihi dari ekspektasinya, maka tingkat kepuasanlah yang kita dapatkan. Artinya kita punya prestasi yang lebih karena harapan kita realisasinya melebihi daripada harapan. Itu kan yang kita harapkan. Artinya harapan yang lebih ideal. Ini yang harus kita capai secara bersama-sama. Salah satu indikatornya adalah akreditasi. Salah satu indikatornya. Ya, jadi akreditasi bukan hanya sekedar dokumen. Ya, kalau perlu kampus ini, sekolah ini nanti memiliki yang namanya ISO, Pak. Ya, paling tidak minimal ISO 9001 tentang penjaminan mutu. Manajemen penjaminan mutu di situ. Kenapa? Kalau kita sudah memiliki ISO 9001, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang excellent, walaupun dia tidak terdokumentasi dengan baik, walaupun mereka tidak memiliki ISO langsung diberikan oleh standar internasional, tetapi kalau mereka mau mengikuti, jadi sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali pola dan cara yang mereka tidak tahu. Bagaimana cara mengembangkan dan cara membuat agar manajemen itu bagus. Kalau kita orang pembelajar ini kan enak, suka baca buku, lihat baca buku. Jadi begini, ini strategi saya. Kalau suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian, misalkan kita tidak pernah tahu, misalkan menjadi konsultan di sebuah perusahaan. Cara yang paling mudah apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan, cara yang paling mudah itu adalah membaca jurnal. Karena di jurnal itu apa aja ada semua, dari A sampai Z dalam menyelesaikan persoalan itu ada. Oke, next. Nah, kan ini, bahwa perusahaan industri itu kan butuh sumber daya manusia. Sementara lulusan itu perlu gawian. Sekarang apa yang dipunya oleh seorang mahasiswa? Yang dipunya oleh seorang mahasiswa itu adalah ijazah. Ya, ijazah plus sekarang mereka harus memiliki kompetensi, hard skill dan soft skill. Bukan pertanyaannya sekarang saya sudah belajar apa, tetapi pertanyaannya aku bisa apa. Betul enggak Pak ya? Aku bisa apa? Bukan aku sudah belajar apa. Kadang-kadang tanya sama anak-anak, bisa apa sudah ikamnya? Bingung tuh Pak Ulun, semakin lawas kuliah semakin bingung kepala kebanyakan pelajarannya. Ya, bingungnya. Padahal yang poin paling penting itu adalah aku ini bisa apa? Bukan aku sudah belajar apa. Persoalannya kan di situ. Nah, disitulah ketika kita belajar aku bisa apa, kita harus lihat problema apa yang terjadi di lapangan. Kemudian EPK-nya berapa? Gelarnya bukan hanya sekedar sekolah itu mencari gelar, bukan. Ya, tetapi memiliki kemampuan. Ya, dia bisa mengerjakan sesuatu yang memang itu dibutuhkan oleh dunia industri. Makanya SMK itu dituntut untuk melakukan kegiatan yang namanya teaching factoring. Betul Pak ya? Oke, next. Singkat-singkat aja. Terus. Lagi, terus. Nah, sehingga dengan adanya tuntutan-tuntutan tadi, akhirnya kita kan sudah melakukan perubahan terhadap pengembangan kurikulum. Ya, konsep pengembangan kurikulum itu ibarat kita memasak, menghasilkan masakan atau lulusan adalah resep. Ya, adalah resep. Jadi kurikulum itu seperti resep. Jadi kalau resep itu mau diberikan ke siapa aja, asal kombinasinya pas, dimasak, asal uyahnya sama, ya kan? Kemudian bawangnya sama, mengikuti aturannya, maka masakannya akan sesuai dengan hasil apa yang dibuat di dalam resep tadi. Industri dan dunia kerja mau pesan apa? Kan pertanyaannya begitu. Mau pecel kah? Kalau ini hendak pecel, jangan kita siapkan gado-gado. Kan ini persoalannya. Atau bahkan sop. Kemudian seandainya kita sediakan pecel, apakah menurut mereka pecel kita enak atau sudah sesuai dengan harapan Dudi? Atau cuma hanya sekedar pecel? Coba aja kita masak pecel,
Ya di Banjarnya mencari pecel yang nyaman ngalih. Ulun misalkan terbiasa makan di Jawa dengan makan nasi pecel. Mencari ke Banjar ini setengah mati yang namanya pecel tuh. Yang sesuai rasanya seperti di Jawa tuh. Ya orang nyaman deh cobain, ada jua. Ya, cobain di sini tidak jua, ada nyaman. Akhirnya kalau kita mengatakan yang terenak dari yang paling kada enak. Akhirnya ujung-ujungnya. Ya. Nah, tantangan menciptakan kompetensi hard skill, soft skill, dan attitude yang berkarakter. Seperti saya katakan kemarin, tidak hanya kita menciptakan mereka punya skill, punya kemampuan, ya, tetapi yang paling penting adalah karakter. Orangnya santun, sopan, ya, menghargai, itu jauh lebih nyaman ketimbang orang pintar tetapi egois misalkan. Ya. Tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian, aku bisa apa bukan sekadar aku sudah belajar apa, ini hanya sekedar ijazah. Ya, ngikut aja polanya. Nah, kompetensi adalah merupakan hard skill dikali soft skill dan dikali juga attitude ataupun karakter. Level kesulitan mendidik attitude, soft skill dan hard skill. Oke, next. Terus? Nah, nih, mengembangkan program studi, ya, mengembangkan jurusan, itu bisa dikatakan adalah pertama yang namanya kurikulum tadi, resep itu harus dibikin bersama. Kurikulum disusun bersama mempertimbangkan request dari user, makanya melibatkan pihak dari perusahaan. Kemudian dimasak bersama, ya. Kemudian dicicipi dan dicobain bersama, dicap atau label bersama, dibiayai bersama dan dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat, user ataupun industri. Nah, kalau kita di kampus kan 60% itu praktek, 40% itu teori, mungkin sama Pak ya, vokasi di sini ya. Oke, next. Terus? Nah, ini kan yang saya katakan tadi, kita ini menghadapi kenormalan baru. Jadi di kampus ulun tuh ulun aja yang menantang supaya belajar tuh online aja. Yang mengarasi kena seberataan Pak. Yang mengarasi itu kena seberataan. Bimbingan saya bilang online aja. Harus ketemu dengan mahasiswa. Mengarasinya kena seberataan 90% dah di kampus ulun tuh kena. Yang mengarasi mahasiswa datang ke kampus segala macam, ya kan mungkin mahasiswanya kuat, dosennya kada kuat, karena sekali aja hinip kada berbunyi lagi. Nah, mengarasi tadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu hilang. Sekali sudah terkumpul, aku karena juga semalam, aku karena juga. Kenapa mengarasi Pak? Ingin ketemu dengan mahasiswa, bingung juga kita, ya. Kenapa harus kita siasati, saya katakan, sampai dengan akhirnya tugas akhir, juga mereka bisa selesai dengan baik. Ya. Nah, inilah kita katakan pertama kita berpedoman pada protokol kesehatan. Itu yang pertama. Ini yang harus kita bongkar kembali, Pak. Kita harus berpedoman pada protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun struktur kurikulum baru, melaksanakan riset secara independen. Tadi Bapak katakan bahwa yang namanya sebuah produk output bisa jadi tergantung persoalan yang dihadapi. Baru bisa dikatakan itu sebuah riset terapan. Kita ingin mencoba, memang hari ini siswa-siswa kita kalau bisa menghasilkan sebuah output berupa produk. Artinya ketika mereka sudah bisa menciptakan sebuah produk, berarti mereka sudah mampu dan bisa menyerap apa yang telah kita berikan dengan baik. Situ. Nanti kalau masalah perfilman, ya saya bisa bantu Pak. Saya banyak kenal dengan banyak sekali sutradara ternama, ya. Saya banyak kenal sekali. Mas Pidi Baik saya kenal dengan baik. Ya, yang nulis apa? Dilan. Anak saya salah satu pemainnya. Ya, Wati itu anak saya. Jadi banyak sekali
kita bisa bantu. Kalau misalkan suatu saat mereka ikut praktek magang, ya, ketika pembuatan film, saya bisa ikutkan. Asal mereka mau aja ke Jakarta, ya. Artinya mereka bisa ikut secara praktis di sana, bisa ikut secara praktis. Saya bisa ikutkan mereka, saya bisa bantu, ya. Kemudian di IKJ juga saya banyak kenal tim penyutradaraan, kemudian banyaklah di sana broadcasting saya banyak kenal dengan baik, ya. Itu bisa kita ikutkan mereka. Bagi mereka yang ingin secara profesional, kenapa? Karena kan tidak cukup mendapatkan sesuatu hanya di sekolah aja. Bagi mereka yang mau profesional, mereka harus mau loncat. Bagi mereka yang mau profesional, mereka harus mau loncat. Nah, kemudian pembelajaran daring, peningkatan digital literasi, dan juga project work independent. Yang perlu diperhatikan adalah capaian pembelajaran yang sesuai keterampilan yang dilatih dengan kebutuhan industri. Oke, next. Terus. Ini kita harus punya visi, misi, tujuan, dan sasaran. Terus. Nah, ini kan adalah merupakan bagian roadmap sebenarnya. Jadi ini adalah merupakan peta jalan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan peta jalan. Tahap pertama, tetapi biasanya peta jalan itu dibuat dalam skala jangka panjang. 25 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Tetapi dalam hal ini kan kita diminta 5 tahunan, Pak. Ya, berarti di sana roadmap-nya adalah 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, atau 2001, 2002, 2023, 2004. Ya. Kemudian polanya bagaimana? Bisa polanya seperti pelangi, bisa polanya seperti fishbone, ikan. Ya, ikan itu ada tulang. Ya. Ada juga polanya seperti tangga. Nah, penjabarannya baru dibuat dalam bentuk tabel. Ini kan untuk memudahkan aja ketika saya ngeliat, oh ini ya program ke depan dalam skala besarnya. Penjabarannya baru nanti kita cek di dalam seperti yang sudah Bapak tulis tadi, Mak. Itu penjabarannya. Tetapi skala besarnya harus dibuat dalam bentuk roadmap, petanya. Peta itu kan simple, Pak. Tidak rumit peta itu. Simple, dia tidak rumit peta itu. Coba terus. Nah, setiap tahun dia punya tema di dalam proses pengembangan. Setiap tahun punya tema di dalam proses pengembangan di sana 2020-2025 dan seterusnya. Ya, ini yang dikatakan sebagai salah satu bentuk roadmap. Oke, terus next. Oke, terus. Oke, sekarang buka yang roadmap. Ya, selain kita hanya menganalisa, jadi gini, kita ini kan ingin melihat jangka panjang. Nah, kita juga harus melihat program pemerintah jangka menengah. Dalam hal ini, pemerintah itu di dalam mengembangkan MP3EI, ya, kita itu kebagian Kalimantan, itu apa aja yang merah-merah? Bentar. Ini dikenali bisa lah.
Kenali Bang. Dikenali Bang. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya. Ini kan yang akan menjadi skala prioritas dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah kita. Kalimantan, kelapa sawit, perkayuan, migas, besi baja, boksit, dan juga batu bara. Industri ini pasti akan tumbuh. Ini pasar yang kelihatan sebenarnya untuk di wilayah kita. Ini yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau kamu mau fokus ke sini, ya kan, kemungkinan banyak sekali akan menyerap tenaga kerja. Nah, sekali lagi, ini semua tentu kalau kita berbicara IT, di bidang manapun akan masuk. Kita tidak perlu khawatir. Ya, oke, next. Terus. Nah, ini kan ketika kita ingin menyusun rencana strategis, kalau kita bilang di tempat kita itu RIP, rencana induk program. Oke, rencana induk program. Jadi menyusun rencana strategis itu ada target yang saat ini belum tercapai, kemudian target Resta yang akan datang yang harus dicapai, ya, dan tantangan global dan isu strategis lokal, regional ataupun global. Jadi ini harus mencakup ini. Oke. Terus yang roadmap ada nggak? Ya. Roadmap file. Ini kan penjabaran ya, dari institusi dan tahapan roadmap file. Nah, ya. Ya, banyak. Ya, oke, next. Ini adalah pengantar peta jalan atau bisa kita katakan sebagai roadmap. Oke, terus. Nah, tujuannya kan sebenarnya begini. Setelah workshop ini dapat memahami penjelasan roadmap yang relatif fleksibel, universal dibandingkan dengan istilah spesifik seperti rencana induk pengembangan, Rensta, rencana aksi, RPMJ, Renov, RKT, dan seterusnya. Ya. Kemudian secara khusus setelah workshop dapat melakukan evaluasi roadmap SMKN Banjarmasin ya, Banjarbaru. Oke, next. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam roadmap itu kita juga harus lihat regulasinya. Kita harus juga memperhatikan regulasi. Rencana pengembangan jangka panjang ada RPJP itu biasanya 25 tahun. Kemudian rencana pengembangan jangka menengah RPJM 10 sampai dengan 15 tahun. Ya, artinya ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ini melakukan turun-turunan. Jadi kalau mendapatkan minta bantuan kan dapat terus, Pak. Karena kita sudah sama dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Nah, kemudian rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana operasional, rencana kerja tahunan, dan rencana aksi ataupun multi-year. Oke, next. Tahapan kerja peserta itu membaca dan peta jalan SMK, membuat usulan gambar peta jalan, poin penjelasan tahap atau fase, dan penjabaran indikator juga SWOT analisis. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, next. Oke, next. Nah, ini yang kami buat di tempat kami. Ya. Tahap pertama adalah koordinasi dan komitmen tahun 2021 sampai dengan 2025, kemudian penguatan layanan dan standar mutu, kemudian kolaborasi dengan Dudika. Oke, next. Nah, ini juga sama, terus
Nah, ini bisa dikatakan sesuatu yang sangat simpel. Jadi dari proses roadmap ini baru kita jabarkan, ya, seperti yang sudah dibuat oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Jadi kita melihat sesuatu yang simpel. Kita melihat sesuatu yang simpel, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hari ini mungkin saya hanya memberikan sebuah gambaran, nanti bisa dievaluasi kembali Pak, berdasarkan kepada situasi dan kondisi yang sudah hari ini dilakukan dengan proses yang sudah dikerjakan. Sama hanya begini, ketika kami mengevaluasi secara internal misalkan, ada enggak yang kurang dievaluasi? Ini yang kadang-kadang kita kesulitan dan kita lepas Pak, ketinggalan. Coba kembali yang ke PowerPoint yang pertama tadi. Sebentar, Mbak, saya lihat. Nah, jadi mungkin ini juga yang perlu mungkin nanti dilakukan evaluasi Pak. Lingkungan internal yang perlu dilakukan evaluasi adalah eligibilitas, integritas, visi, misi, sasaran dan juga tujuan, kemudian tata pandang, pengelolaan program, sistem jaminan mutu, kemahasiswaan, lulusan ataupun guru dan tenaga pendukung, kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademis, sistem informasi, keuangan dan pendanaan, sarana dan prasarana, dan juga penelitian, publikasi dan tugas akhir dari siswa kita. Ya, jadi ini yang perlu dicoba dicek kembali ya untuk menguatkan analisis SWOT yang sudah kita buat selama ini Pak. Ya. Nah, jadi saya hanya memberikan kisi-kisi, nanti monggo dilakukan evaluasi kembali. Paling nanti kita mencoba ikut membantu mereviewkan Pak ya. Ya kan sambil berjalan, nanti kita coba ikut bantu review sambil berjalan, karena dalam hal ini kan menjadi sebuah arah pedoman SMA ini untuk dibawa kemana ke depannya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Apakah ini nanti langsung mau dibikinkan simulasi langsung Pak, yang tadi yang dibagi per kelompok untuk Boleh. Sebenarnya begini, dari dokumen yang ada kita buat jumlahnya berapa orang Pak? 30-an dibuat supaya nggak terlalu banyak, mungkin 6 ya, ada 5 kelompok. Iya, 5 kelompok. 5 kelompok. Iya. Silakan. Dibuat 5 kelompok, kemudian dari apa yang dipunya oleh SMK 2 dibuatkan roadmap grand design-nya. Jadi dibuatkan program kerja secara secara menyeluruh. Tetapi tidak perlu indikator itu tidak perlu dimasukkan. Silahkan polanya dibuat, apakah itu dengan cara menggunakan fishbone ya seperti ikan, kemudian dengan cara membuat anak tangga, atau juga dengan cara membuat seperti pelangi ya, dibuat dalam 5 kelompok aja Pak, 6 orang. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi menjadi 5 grup, karena tidak semua bawa laptop. Mungkin misalnya ada yang kelompok dengan Dian, kelompok pertama, kelompok kedua dengan Pak Didi, ya kan, kelompok ketiga dengan Ibu Kamali, habis itu kelompok 4 Ibu Kiki, Ibu Kasum tidak bawa laptop. Kemudian kelompok 5 Pak Ridwan mungkin.
Itu kelima kelompok, untuk kelompok dibaginya satu itu bahas tentang apa Pak? Temanya sama. Siap. Oke. Mungkin kalau teman-teman Mungkin saja ini bidang administrasi yang kami anukan tadi. Ini digitalisasi bidang kesiswaan. Maaf, yang pertama itu bidang ketenagaan maksud saya. Baik itu kalau kita ngumpul berkas itu kadang-kadang ya seperti kemarin energi Pak, sampai diminta kirim energi juga kan. Padahal di TU itu kan sudah ada secara otomatis harusnya sudah tampil seret energi. Nah, maksudnya gitu. Jadi bidang itu nanti mohon bertahap tahun ini bisa direncanakan. Yang kedua bidang kesiswaan dan perpustakaan. Perpustakaan kita masih manual Pak. Katanya bidang kesiswaan tuh bidang administrasi sebaiknya di perpustakaan itu sudah digital. Artinya kalau siswa mau syukur-syukur lewat e-learning diintegrasikan ya Pak ya. Diintegrasikan dari e-learning, siswa mau buka perpustakaan itu mencari buku Pak Slamet metode teknik pekerjaan sosial langsung kes. Mudah-mudahan ini tahun kedua. Tahun ketiga itu nggak kelihatan nih. Ya, buku induk nilai Pak. Nilai kita juga masih manual. Manual dalam arti Excel Pak. Maksudnya data-data berkaitan dengan nilai itu kan arsip Pak. Kadang-kadang kalau sudah sekian tahun mau jadi anggota DPR Pak, hilang Pak. Nah ini yang sering terjadi gitu. Ke sekolah Pak minta nilai, ulun dulu Pak. Wah, paksa buku yang lama itu bongkar-bongkar. Nah, sekarang kita harapannya itu digitalisasi bidang kearsipan buku induk. Tahun terakhir 2005 itu sudah apa Pak itu Pak? Wah, ulun ini mohon maaf. Ya, keuangan, laporan keuangan. Laporan keuangan itu syukur-syukur di laporan keuangan dan aset juga demikian. Jadi sudah sudah semua baik sistem, baik administrasi, baik ya digital. Ini mudah-mudahan nanti tercapai dari awal dulu dan mudah-mudahan diharapkan bisa tercapai. Ini sebuah saran dari bidang administrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Ini mungkin akan membantu Pak Parlan dalam inovasi ke depannya Pak Parlannya. Jadi Pak Parlan di bidang TU itu harus melakukan inovasi yang sebelumnya tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Didi. Pak Didi sudah. Ayo Pak Didi silahkan maju ke depan. Pak Didi, ayo Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Didi Nuredi dari kelompok 2. Anggota kelompok saya Ibu Ernawati, Ibu Sriwati, Ibu Daryani, Paisan dan Bapak Gundul, Pak Ridwan.
yang akan kami programkan pada 5 tahun ke depan. Ini ancang-ancang dari pemikiran kami sendiri. Boleh kita berekspresi, yang penting masalah kelanjutannya itu urusan nanti. Artinya kami di sini memperkirakan dan memikirkan pada tahun 2001 kami merencanakan tentang peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Jadi judul kami adalah peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMK 2 Negeri Banjarmasin. 2021 sampai 2022, yang pertama kami merencanakan meningkatkan status pendidikan tenaga kependidik dan kependidikan dari SMA, S1, S2, S3 melalui beasiswa sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Itu rencana kami. Yang kedua adalah di tahun 2021 dan 2022 kami merencanakan tenaga kependidikan guru mengikuti diklat yang dilaksanakan dinas atau sekolah atau lembaga lainnya. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah tenaga kependidikan baik guru mengikuti magang di lembaga baik lokal, daerah maupun luar negeri dan internasional sesuai kompetensinya. Itu rencana kami. Nah, untuk rencana kami tahun 2022 sampai 2023 adalah tenaga kependidikan guru melakukan studi banding baik daerah, lokal maupun luar negeri serta internasional sesuai kompetensinya. Artinya tenaga kependidikan maupun guru itu sebaiknya di studi bandingkan ke luar daerah maupun ke internasional sesuai kompetensi yang ada. Dan untuk tahun 2023-2024 kami merencanakan, kalau syukur-syukur disetujui, ini rencana program memberikan reward kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Jadi tenaga pendidikan dan tenaga guru pun harus diberikan reward sesuai prestasinya. Itu rencana kami. Yang selanjutnya tahun 2024 dan 2025 meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tingkat kualifikasi dan pendidikannya. Jadi itulah rencana kami, artinya bahwa sosialisasi kita pada hari ini hanya itu yang bisa kami tangkap, dan itulah ide-ide kreasi serta kelompok kami yang didukung oleh anggota kami, Ibu Arnawati, Ibu Sriwati, Ibu Daryani, Pak Isam, dan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Didi. Kebetulan ini nyanyi Kafe Pak beliau Pak, jadi terlalu semangat. Nyanyi kafe soalnya. Nanti mungkin Pak Didi bisa difasilitasi untuk beasiswa SMK Pak. Jadi Pak Didi bisa belajar lagi di SMK. Ya, jadi mungkin ganti jurusan untuk kemarin ekspos sekarang multimedia. itu, gitu Pak ya. Terima kasih. Ada. Bu Milna. Oke. Apa Bu Kiki mau ngirim? Sudah mau ngirim? Agak ngirim? Sudah ngirim ke Gusti. Gusti buka dari dari Bu Kiki. Sudah belum? Nah, luar biasa. In English Bu ya. Please speak in English. Yang sini aja. Ini ada yang dari Pak Pandi dari Pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ibu Kasum untuk memberitahukan pelajaran SMK Negeri 2 Banjarmasin. Untuk tahun 2021 ini adalah sumber daya manusia. Kalau kemarin yang sudah ada pelatihan, ada guru tamu, kurangnya guru produktif di program-program harian.
Kemudian pada saat ini yang sedang berjalan, ini ada teaching factory dengan magang guru. Kedepannya yang akan datang dari kami berharap semua guru sudah sertifikasi. Kemudian dalam 1 tahun, setiap tahun itu nanti bakal bertambah paling enggak 5 orang guru yang S2. Kemudian ada juga penambahan guru P3K di SMK Negeri 2. Di tahun 2022 ini tentang kurikulum. Kalau kemarin kita ada K13 yang revisi. Nah, yang sedang berjalan adalah penyelarasan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang terakhir nanti insya Allah di SMK Negeri 2 kurikulumnya sudah berbasis industri, mudah-mudahan. Kemudian di tahun 2023 yang kami fokuskan adalah peralatan. Kalau yang sudah peralatannya masih belum memadai, baik itu untuk praktek atau untuk belajar. Kemudian ruang belajar dan ruang praktek. Ya. Kemudian di dalam ruangan itu ada fasilitas ruangan, misalnya AC itu masih kurang. Nah, sekarang untuk saat ini diadakan penambahan peralatan berdasarkan pengajuan dari masing-masing kepala kompetensi. Nanti atau akan datang, insya Allah mudah-mudahan di SMK 2 ini semua rombel ada, tempat praktek lengkap, mudah-mudahan. Kemudian kalau praktek satu siswa nanti 1 alat loh Pak, bukan 1 alat beberapa siswa, insya Allah cita-citanya. Kemudian lab itu ada juga. Oh ya, berikutnya adalah 2024 itu bangunan. Nah, kalau kemarin bangunannya masih bangunan lama. Sekarang kayaknya kepala sekolah sudah mulai yang bangunan lama mulai diperbaiki gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di akhirnya SMK Negeri 2 ini bangunannya lengkap. Rombelnya kelasnya sesuai dengan rombel. Ada tempat praktek yang lengkap. Kemudian lab bahasa Indonesia, lab bahasa Inggris, lab fisika, lab kimia. Atau Pak, kalau perlu setiap kompetensi keahlian punya workshop atau bengkel atau toko. Jadi di situ nanti yang kalau seingat saya dulu SMK Atasmia itu Pak ada UP, unit produksi. Di situ dia dapat income. Nah, itu ya, mungkin tahun berapa mudah-mudahan. Yang terakhir kami taruh tata kelola manajemen. Nah, kalau dari awal saya kemarin masuk di sini, manajemen yang lama itu kayaknya di struktur manajemen tuh orangnya itu saja. Nah, setelah itu di middle-nya sudah mulai berubah nih. Berubah adat pergantian. Nah, kedepannya setiap yang ada di SMK 2 itu pernah merasakan duduk di posisi manapun. Nah, hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I'm expecting her to speak in English, but we speak in Indonesian. Thank you very much, ma'am. Apa langsung aja Bu, Pak, silakan. Ya, jadi ternyata banyak permintaan dan permohonan Pak ternyata. Jadi ini sebenarnya sesi curhat. Ya, Bapak Ibu ya. Sesi curhat. Jadi tapi tidak apa, yang namanya dalam suatu
satu organisasi itu memang harus dinamis. Ya, jadi saling memberi masukan, apapun itu baik dan buruknya, tentu itulah semua cita-cita. Jadi cita-cita kita memang kita menginginkan kepada sesuatu yang harapannya melebihi kepada sesuatu yang lebih ideal. Ya, jadi hari ini tentu kita sudah bagaimana nanti kita bisa merasakan, kita berharap bahwa SMK 2 ini ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin juga nanti Bapak Kepala Sekolah juga bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Terima kasih. Monggo, Pak. Terima kasih Pak narasumber, Pak Agus dan Bapak Ibu peserta workshop. Intinya saya selaku kepala sekolah itu di dalam melaksanakan tugas tidak akan terlepas dari visi sekolah. Dan visi sekolah tidak akan lepas dari visi institusi yang ada di atasnya. Segala tindakan dan regulasi kebijakan termasuk pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan apapun tidak terlepas dari regulasi yang ada. Harapan dan keinginan Bapak Ibu tentu saja saya sangat senang dan mudah-mudahan nanti kita capai secara bersama-sama. Ya, kita fasilitasi saya selaku pengambil kebijakan di level SMK ini nanti akan kita bikin bersama. Oleh sebab itu mohon nanti tim manajemen yang kata Ibu tadi orangnya itu saja katanya ya. Jadi nanti ya di SOP-nya kemarin kan sudah disuruh ya. Di SOP disuruh kalau bisa SOP-nya nanti Pak Bambang karena itu belum ditetapkan dibuat ya, SOP-nya dibuat, kesepakatan kan dibuat itu yang pertama. Karena kebetulan SOP ada review Pak kemarin hari ini, bulan tahun ini menyesuaikan dengan adanya kurikulum baru, aturan baru, maka SOP akan segera kita perbaiki. Mohon nanti Bapak Ibu kalau diundang rapat, baik rapat di tingkat kepala program, rapat di tingkat waka, itu tolong datang ya dan kasih masukan. Kemudian nanti Bapak Ibu dan keinginan Bapak Ibu pasti akan terfasilitasi. RKAS yang sudah kita lempar di 1 bulan yang lalu di tim manajemen nanti tolong segera dirapatkan di seluruh warga sekolah karena itu untuk RKA dan RKAS untuk tahun 2022. Kenapa saya ambil ancang-ancang lama Pak? Karena itu supaya masukannya lebih banyak dan ketelitiannya juga lebih akurat, akurasinya lebih pas. Nah, termasuk ini ada keinginan-keinginan ini tolong nanti diakomodir. Nah, kemudian disepakati secara bersama. Lalu setelah disepakati nanti kita tetapkan dan selanjutnya nanti kita pikirkan bagaimana teknis pelaksanaannya secara bersama-sama. Tapi ingat tidak boleh terlepas dari regulasi-regulasi yang ada. Baik regulasi bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola sarpras, bagaimana mengelola peserta didik, karena pengelolaan itulah yang menjadi bingkai atau frame dari kita berbuat, kita melaksanakan dan kita mengeksekusi. Itu saja, makanya keinginan kita untuk membawa kemajuan SMK 2 ini harus passionnya harus muncul dari Bapak Ibu termasuk saya. Dan hari ini saya cukup apresiat sekali ya Bapak Ibu sore hari ini yang harusnya biasanya ngantuk tidak ada yang ngantuk. Apakah mungkin karena Pak Agus yang ngasih materi ataukah karena ada Pak Arifin atau Pak Ridho yang panitianya yang super kocak, ya enggak tahu saya ya. Jadi yang jelas hari ini tidak ada yang ngantuk dan semuanya support dan apa yang diinginkan dikerjakan. Nah ini Bapak Ibu harus bisa jadi contoh. Nanti kalau ngajar siswanya bisa seperti ini. Siswanya yang banyak omong tetapi gurunya tinggal
melihat mana yang kurang pas, mana menyaksikan. Artinya pembelajaran orang dewasa itu seperti ini. Artinya yang muridnya yang banyak omong nanti ini. Tetapi pada sinkronus tadi ini kan sudah fase-fase asinkronus istilahnya Pak ya, fase diskusi. Nah ini digunakan hari ini sebagai benchmark, ada model untuk Bapak Ibu ketika nanti akan masuk di kelas. Baik itu kelas maya maupun kelas PTM. Itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih masukannya, nanti kita bikinkan bersama. Tidak satu pun kegiatan yang di sekolah ini tidak pernah kita diskusikan, pasti kita diskusikan ya. Dan itu kita share kemana-mana, cuman belum berani ke website ya. Kalau di-share ke website, karena tapi dengan akuntabilitas dan integritas kita semua, nanti 2024 seluruh laporan baik kegiatan maupun keuangan harus diabsorb di website. Supaya semua yang berkepentingan itu bisa mengakses, karena apapun informasi adalah hak publik. Itu aja, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Tes. Pak Fandi dari vokasi mungkin sedikit tanggapan Pak, istilahnya dengan peta jalan SMK Negeri 2 Banjarmasin seperti apa, mungkin sedikit masukan. Monggo silahkan Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Krido, luar biasa Pak. Bapak Kepala Sekolah yang ternyata saya juga baru tahu juga ternyata kita tetanggaan Pak. Kalau nggak diinformasikan tadi juga tidak tahu kalau ternyata kita tetanggaan antara Semarang dan Demak gitu Pak ya. Nah, luar biasa Bapak, saya mengikuti dari awal sampai sekarang dan walaupun secara daring ikut seru juga Pak, ikut lihat diskusi itu juga seru juga. Dan saya tadi mengikuti materinya dari Pak Agus. Dan kalau ini mungkin sharing atau memberikan semacam info sesuai dengan pengalaman bahwa terkait sama SPMI, penjaminan mutu internal, itu jangan lupa Bapak Ibu mungkin sudah mulai harus memikirkan yang namanya istilah tracer study. Itu mungkin Pak Agus lebih paham, karena itu sangat penting ya bagi lembaga institusi, bahwa pada kegiatan tracer study itu nggak cuman kita mengetahui lulusan SMK Negeri 2 Banjarmasin ini sudah bekerja atau belum, tapi betul-betul mengetahui dari sisi gaji berapa, kemudian apakah pekerjaannya itu sesuai dengan kompetensi keahlian sebelumnya atau tidak, kemudian apakah mereka bekerja di perusahaan di level lokal atau regional atau mungkin nasional, bahkan ada yang internasional, dan juga mereka juga diminta untuk memberikan satu input yang berpengaruh pada kurikulum, seperti apakah di pekerjaannya sekarang itu mereka sudah menerapkan atau bahkan justru kurikulum yang ada di sekolah sekarang sudah tidak relate lagi dengan kondisi yang ada di industri. Mereka itu bisa memberikan input itu, dan tentu untuk melaksanakan tadi itu ada aturan-aturannya. Kalau tidak salah itu 2-3 tahun yang sudah selesai, apalagi ini di level SMK. Saya yakin dari Politeknik Negeri Banjarmasin melakukan itu setiap tahun sebagai bentuk akreditasi juga, salah satu syarat akreditasi, dan juga SPMI. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan Teknopark yang dikomandani oleh Pak Krido ini juga saya mendukung Pak, kalau misal Teknopark ini harus melakukan penelitian, riset, kemudian juga inovasi-inovasi yang harus dilakukan untuk, karena ini SMK, jadi memang harus ada produk-produk yang harus diluncurkan oleh sekolah, sehingga harapannya dari produk-produk ini pun bisa menjadi salah satu unit usaha dari sekolah, dan itu bisa menghidupi sekolah secara mandiri seperti itu. Dan secara keseluruhan ini sangat luar biasa Pak kegiatan ini. Hanya saja sayangnya saya tidak ada di forum offline, jadi keseruannya juga saya bisa nikmati dari sini, itu juga sangat luar biasa Bapak Munawar. Terima kasih Bapak, sampai ketemu nanti di hari Senin Pak di SMK Banjarmasin. Saya memantau dari sini, dan nanti kalau hari Senin saya memang concern fokus bicaranya pada ranah kompetensi keahlian animasi.
Itu saja Pak Ridho, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, sangat mengapresiasi kegiatan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fandi atas sambutannya. Mungkin itu aja. Pak Anu, monggo silahkan Pak Indarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sangat mengapresiasi kegiatan kita dalam 2 hari ini. Sudah nampak sekali keinginan kita semua untuk segera memperbaiki dalam peta jalan ya, memperbaiki peta jalan maupun program yang nanti akan muncul dari peta itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 yang jangan lupa kita sudah menerima bantuan, tapi berikut dengan tantangannya yaitu pembelajaran kita ini nanti harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau sampai tidak terwujud, nah itu berarti perannya ada di kita ini belum optimal. Seharusnya nanti itu terwujud profil pelajar Pancasila. Dimulai dari ingat isinya dulu. Ada kreatif, bernalar kritis, beriman, gotong royong, kebinekaan global. Satu lagi, mandiri. Ya oke, dari situ ya semoga nanti teman-teman ini cek and recheck kembali. Jadi nanti ketika dimintai masukan oleh manajemen dan bapak-bapak sekolah untuk bisa mewujudkan pembelajaran seperti yang diinginkan, merdeka belajar, cek and recheck apakah kita sudah siap 100% atau masih perlu suntikan refresh supaya SMK-PK-nya sukses, pembelajarannya dengan merdeka. Nah ini kita tunggu, nanti saya masih menunggu hasil dari PIAN ini 2 atau 3 tahun ke depan kayak apa. Baik, selaku pengawas yang saat ini atau segera memasuki purna tugas, saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan. Ya, artinya itu ya. Artinya secara ini kalau masih ada kekurangan, kekeliruan, saya minta maaf, itu yang penting. Ya, terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Kami mengapresiasi sekali. Nanti ini bisa menjadi bahan laporan kepada dinas di kantor kita. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan dan masukan dari Pak Indarta, maka berakhirnya juga lah kegiatan sosialisasi koordinasi pengembangan SMK Pusat Keunggulan dan workshop penyesuaian program 2021 dan revisi peta jalan. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf merepotkan Bapak Ibu yang bekerja extra time untuk di hari ini. Insya Allah akan menjadi amal ibadah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu saja mungkin Pak ya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa Senin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.